Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Jawas dengan NIM 6322108 dan teman-teman saya ada Syafira Alawiyah, Naila Salsabila, Tasya Kurnia, dan Lia Meliawati ingin mengoperasikan aplikasi ABSS dengan PT Berkah Abadi. Berikut tutorialnya. Yang pertama ada yang pertama ada membuat data perusahaan baru. Selanjutnya tampil kotak dialog Welcome to ABSS. Untuk membuat data baru, pilih Create a New Company. Selanjutnya, tampil kontak dialog New Company File Assistant. Klik Next. Selanjutnya ada isi data baru sesuai pada perusahaan pada kotak dialog New Company File Assistant, bagian Company Information. Yang ini. Setelah semuanya terisi, dengan data yang benar, klik tombol Next. Kita isi dulu sesuai dengan perusahaannya. Setelah data perusahaan sudah diisi, lalu kita pencet Next. Pada kotak dialog New Company File Assistant bagian Accounting Information, isikan data tahun pembukaan dan bulan transaksi perusahaan. Data yang diinput tidak boleh salah, perhatikan pada tampilan berikut ini. Kemudian jika sudah benar, klik tombol Next lagi untuk melanjutkan proses selanjutnya. Kita lihat di sini ada di tahun 2023, bulan Desember, conversation mode-nya itu Januari 12. Lalu pencet Next. Pengisian data perusahaan pada kotak dialog New Company File Assistant bagian Accounting Information dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Selanjutnya ada pada Please Confirm ini, Your Accounting Information akan menampilkan sebuah konfirmasi tentang accounting year yang sudah dibuat. Pastikan bahwa tahun, bulan, dan periode akuntansi yang diisi sudah benar, karena jika sudah sampai tahap conclusion dan periode yang sudah dibuat tidak dapat diubah kembali, dan Anda harus mengulang dari proses awal lagi. Jika sudah merasa benar, klik tombol Next untuk melanjutkan proses selanjutnya. Pada tampilan jendela New Company File Assistant, pilih option yang kedua. Pada tampilan jendela Company File Assistant, pilih option yang kedua karena akunnya menggunakan fasilitas info data. Jadi account list kita pilihnya. Sini kita pilih yang tengah. Lanjut itu klik Next, kemudian tampil jendela. Selanjutnya ada Company File, temukan tempat penyimpanan database perusahaan secara default. File tersebut akan disimpan di dalam folder instalasi ABSS Prime. Untuk mengubah, klik Change. Di sini kita ganti namanya menjadi PT Berkah Abadi. Simpan di folder C, simpan. Setelah itu akan tampil informasi sebagai ucapan selamat. Setelah itu akan tampil informasi congratulations sebagai ucapan selamat karena Anda sebagai pemakai software ABSS dan telah berhasil membuat data akuntansi baru dengan ABSS Prime V20. Kemudian pada kotak dialog New Company File Assistant bagian conclusion, klik tombol Command Center untuk melanjutkan proses selanjutnya. Jika sudah masuk Command Center, lihat Company Information untuk melihat kembali periode akuntansi yang telah di-setup. Pilih menu bar Setup Company Information. Setup. Lalu ke Company Information. Setelah itu, dari menu bar, pilih jika setelah diperiksa data sesuai dengan data perusahaan kalian, lalu klik OK. Kemudian, dari menu bar, pilih menu Setup lagi. Lalu klik yang Preference. Setelah itu, pada bagian tab System, klik cek pada Ideal in Multiple Currency. Ideal ini. Lalu OK. Setelah itu, keluar. Ya, OK. Setelah itu, pilih menu List, kemudian Currency ini di sini. Lalu Currencies. Setelah itu, klik anak panah di bagian baris Singapura dolar. Ubah data menjadi seperti berikut. Oke.
Klik OK, kemudian klik edit untuk membuat mata uang lainnya, yaitu mata uang USD. Untuk mata uang USD, change rate, ubah menjadi 13.000. Seperti ini. Gitu ya. 13.000. Segini berapa? Ingat, setelah datanya sudah benar, kalian bisa pencet klik OK. Setelah itu kita membuat account baru. Eh, Lalu membuat daftar mata uang. Yang pertama kita menulis, kemudian currencies. Sini ada list. Terus currencies. Klik anak panah di bagian Singapura dolar atau yang lokal. Terus kita ke new deh. Kita bikin baru aja di sini. Dan si kodenya itu ada USD. Tuh. Ya udah. Kemudian kita akan ubah data menjadi sebagai berikut. USD. Sininya jadi United. Setelah setelah sudah sama dengan yang ada di datanya, klik OK, close. Setelah itu kita akan membuat akun baru. Yang pertama adalah, ini kita akan membuat akun baru. Yang pertama kita pilih account, lalu kita pilih account kas. Yang sekarang selanjutnya kita akan mengimport akun. Yang pertama kita buka menu file. Setelah itu import data. Setelah import data kita perlu account. Lalu account information. Setelah itu kita akan merubah yang duplicate record kita menjadi update existing record karena sebelumnya ada di reject them. Lalu klik continue. Cari letak daftar akun atau nama file yang akan diimport. Jadi kita simpan di tadi setelah itu kita cari letak daftar akun atau nama file yang tadi kita import, yang akan diimport. Klik pada satu file di kolom kiri. Pasangkan kolom kiri dengan kolom kanan dengan cara klik pada satu file di kolom kiri. Account name, header dengan header, terus account type dengan account type. Hingga tampak seperti ini. Lalu kita klik import. Eh, proses proses import akan dijalankan dengan MyOB. Kemudian hasil import akan kita pada jendela itu kita akan setup IDR link account. Yang pertama buka dari menulis. Setelah itu pilih currencies. Setelah itu pilih baris mata uang rupiah atau lokal yang ini. Klik edit. Setelah itu isikan dua. Setelah itu kita pilih ke yang receivable account. Kemudian asset account for tracking receivable in the currency itu diganti dengan 1120. Setelah itu yang bawahnya kita ganti dengan Bank BCA. Ini semuanya kita checklist. Yang ini kita pendapatan angkut. Yang ini yang first itu 42.
Yang kedua ini yang deposit itu kita ganti ke pendapatan diterima di muka. Setelah itu yang diskon itu kita ganti ke yang pendapatan penjualan ATK. Yang for late change itu kita ganti ke pendapatan angkut juga. Berarti di sini pendapatan angkut ada dua, kemudian kita klik OK. Kemudian kita akan kemudian kita akan meng- mengerjakan data yang payable account. Di yang liability account for tracking payables in the currency itu kita ganti menjadi utang dagang. Data di sini dua satu satu kosong kosong. Terus di sini kita ganti lagi ke yang Bank Mandiri. Ini kita checklist yang ke baris kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Yang ini jangan di checklist. Lalu kita ganti ke yang ini tuh biaya angkut. Biaya angkut. Oh, wait. Setelah itu yang aset account for deposit itu kita ganti ke uang muka kepada pemasok. Setelah itu yang account for discount itu kita ganti ke potongan pembelian ATK. Lalu yang for late change itu kita ganti ke biaya bunga. Biaya bunga itu di 9. Salah. Setelah itu kita eh oke, klik OK. Lalu kita ke setup pajak link account dari bar menu, pilih list. So, lalu ke text code, pilih new. Kita bikin ini ya. Text kodenya PPN, PPN. Description itu pajak penambahan nilai. Text type-nya itu value add text. Rate-nya itu 10%. Setelah itu link account for text college itu ganti ke 23100. Lalu yang link account for text page-nya itu kita ganti ke 23200. 3200 itu ada laba periode berjalan. Selanjutnya link account for text authority itu kita ganti benar. Selanjutnya kita ini apa? Lalu kita pencet ke yang non taxable. Ubah ini menjadi kodenya ke pajak masukan. Setelah itu klik OK. Setelah ini akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pengisian ke aplikasi Mayapnya. Jadi yang pertama ada jobs, kita klik list, terus job, klik new. Di sini yang pertama itu ada P, itu produk. Di job numbernya kita klik P. Di job name-nya diganti jadi produk. Kalau udah klik OK, terus yang kedua itu ada J, jasa. Di job numbernya kita pilih J, job name-nya jasa. Kalau udah klik OK, ini sudah semua tampilan jobnya. Terus kita klik close. Lanjut, di sini ada daftar kategori. Ini kita klik list, lalu klik kategoris, klik new. Di sini kategori yang pertama itu ada L, kategori ini itu lokal. Udah klik OK. Lanjut yang kedua itu ada O, kategori name-nya overseas. Udah klik OK. Di berikut tampilan kategori listnya sudah dibuat. Lalu klik close. Terus selanjutnya ada daftar price level yang perlu dibuat. Tuh, di sini kita klik list.
Jadi di sini kita klik list, lalu klik ini custom list and field name, klik price level. Ini yang A itu kita ganti jadi IDR, yang B jadi USD. Lalu udah klik OK. Ini selanjutnya membuat saldo awal. Itu pertama, klik setup, balances, terus account opening balance. Di sini kita isi sesuai dengan saldo yang ada. Setelah semuanya diisi dan semuanya sudah balance, kita klik OK. Terus lanjut ke setup card list. Yang pertama kita buat data customer dan supplier yang mata uangnya IDR. Ini klik card file, card list, di new. Yang pertama customernya itu namanya Toko Eva. Card ID-nya C01. Currency-nya IDR. Terus
kategorinya P. Ya, di sini di selling detailsnya ganti jadi ppm, terus item price levelnya jadi IDR. Kalau udah klik OK, lanjut yang kedua, itu ada toko gali. P02, terus ke selling detailnya ini jadi IDR, teks kodenya jadi ppm. Udah klik OK. Yang ketiga itu ada toko indah. Dia C03. Di selling detailnya kita ganti lagi jadi IDR. Ini jadi ppm. Udah klik OK. Selanjutnya di sini ini diganti jadi supplier. Itu namanya PT Sinar Dunia. Partnya jadi V01. Di buying detailnya diganti jadi ppm. Udah klik OK. Lanjut yang selanjutnya ini namanya CV Jayabaya. Ininya V02. Buying detailsnya, teks kodenya diganti jadi ppm. Klik OK. Lanjutnya toko ATK Bina Mandiri. Ininya V03. Ini buying detail, teks kodenya diganti jadi ppm. Klik OK. Lanjut yang mata uangnya USD. Itu yang pertama ada PT Amrik. Ini diganti jadi customer. Ini kodenya C04. Selling detailnya diganti jadi USD. Terus teks kodenya ppm. Terus currency-nya juga diganti jadi USD. Klik OK. Lanjut. Itu ada Denis. Kodenya C05. Currency-nya diganti jadi USD. Selling details-nya diganti juga jadi USD. Teks kodenya juga diganti jadi ppm. Udah klik OK. Lanjutnya itu ada suppliernya itu PT Cahaya. Klik new. Ini ganti jadi supplier. Ini PT, kodenya ini V04.
currency-nya diganti jadi USD, buying details-nya, teks kodenya diganti jadi PPN. Lanjutnya yang terakhir itu ada CV Lala. Ininya V05. Currency-nya diganti jadi USD. Terus teks kodenya diganti jadi PPN. Nah, selanjutnya ke employer. Di sini new. Terus yang pertama ada Putra. Part ID-nya E01. Udah klik OK. Terus yang kedua ada Sari. Part ID-nya E02. Udah klik OK. Selanjutnya di sini ada setup saldo utang dan piutang. Yang pertama setup saldo utang piutang mata uang IDR. Ini kita close, terus ke setup balances, ke customer balances. Ini yang IDR. Yang pertama ada toko Eva, itu sebesar 1.200.000. Klik add sell. Ini 1 Januari 2023. Invoice-nya gitu INV01. Sebesar 1.200.000. Ini kalau sudah terisi semua, klik record. Terus yang kedua ada toko Gali. Klik add sell. Ini invoice-nya INV02 sebesar 1 juta. Lalu klik record. Yang ketiga ada toko Indah, itu INV03 sebesar 1.500.000. Terus klik record. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang mata uang USD itu ada PT Amrik, itu INV04 sebesar 75 dolar.
klik record. Terus yang terakhir ada Dennis, itu INV 05 sebesar $75. Oke. Terus lanjut kita ke eh, suppliernya. Yang pertama ada PT Sinar Dunia, invoice-nya INV 01 sebesar 5 juta. Tanggalnya diganti jadi 1 Januari 2023 sebesar 5 juta. Udah klik record. Yang kedua ada CV Jayabaya, itu INV 02 sebesar 4 juta. Ini CV sebesar 4 juta. Udah klik record. Selanjutnya ada toko ATK Bina Mandiri, itu sebesar 3 juta. Klik record. Terus yang keempat ada PT Cahaya, itu INV 04 sebesar $100 USD. Kalau udah klik record, terus yang terakhir ada CV Lala sebesar $60 USD. Udah klik record, klik OK. Sudah, kita close. Selanjutnya ini membuat data produk. Ini kita klik inventory, terus item list, kita klik new. Ini yang pertama ada B01, buku sidu besar.
Ini kita checklist. Ini cost of sale-nya diganti jadi HPP produk ATK. Terus income-nya jadi penjualan ATK. Nah, di sini untuk aset account-nya diganti jadi persediaan ATK. Terus kita ke buying details-nya. Ini jadi unit. Terus teks kodenya diganti jadi PPN. Terus ke selling detail. Ini diganti jadi pieces. Terus teks kodenya jadi non-taxable. Harganya itu 10 USD. Nih, harganya diganti jadi 130.000. Ini dijadiin 0 aja yang bawahnya. Kalau udah klik OK. Ini di-ignore aja. Terus yang kedua, ada pulpen standar B02. B02. Buying details-nya. Ini selling details-nya. Harganya diganti jadi 52.000. Ini 4 USD. Diganti 0. Kalau udah klik OK. Terus yang ketiga ada B03, itu gunting sedang Jeko. Jadi kita checklist semua. Udah ke selling details, harganya diganti jadi 39.000. Untuk harga USD-nya itu $3. Ini yang bawah diganti 0. Kalau udah, klik OK. Kita ignore semua. Selanjutnya yang keempat itu ada B04. Itu kertas A470. Ini kita checklist semua. Lanjut ke selling details-nya, harganya diganti jadi 78.000. Untuk yang USD jadi $6 USD.
Ini 0 semua. Udah klik OK. Ini klik ignore all. Terus lanjut yang terakhir itu ada B05. Itu ada spidol whiteboard B BG12. Ini semuanya dicentang. Harganya diganti jadi 169.000. Harga USD-nya jadi $13. Ini nolin. Klik OK. Ini ignore all. Udah klik close. Selanjutnya itu setup opening balance inventory. Yang pertama, pada command center pilih inventory. Udah diklik. Setelah itu klik count inventory. Situ kita masukkan jumlah countnya. Ini 50. Yang ini ini 90. Yang bawahnya itu 50. Terus 20 sama 10. Setelah itu klik adjust inventory. Ini continue aja. Terus klik opening balance. Setelah itu kita masukkan harga pokok barang per unit di kolom unit cost. Di sini. Ini 50.000. Bawahnya 25.000. Terus yang bawahnya lagi 15.000. Bawahnya lagi 50.000. Terakhir 50.000. Sudah selesai, langsung di record. Setelah itu bisa ditekan CTRL R atau bisa lihat dari transaction journal. Nah, ini transaction journalnya. Terus di close aja. Nah, itu masuk ke transaksi. Yang pertama klik modal banking, terus klik receive money. Setelah keluar, atau seperti ini, lalu klik bayarnya. Dicari nama Andi nggak ada, terus klik new. Ini ganti jadi personal. Ini personal Andi. Klik OK. Terus ini. Amount receive-nya 2 juta rupiah. Terus ininya kas. Udah, gitu. Total receive-nya 2 juta. Out of balance-nya. Oh, ini belum. Ini isi tentang usaha. Out of balance-nya udah 0 rupiah. Tinggal lihat aja. Nah. Terus transaksi kedua itu penerimaan setoran modal dari pemilik. Klik modul banking lagi. Terus pilih receive money. Habis itu ganti ininya ke bank BCA. Terus payernya itu pemilik. Pemilik nggak ada. Klik OK. Terus masukin pemilik. Amount receive-nya itu 5 juta rupiah. Ini ganti jadi tanggal 3 Januari 2023. Ini diisi modal berkah abadi. Out of balance-nya udah 0. Tinggal klik record. Selanjutnya itu transaksi ketiga, yaitu tanggal 3 Januari 2023 perusahaan membeli barang secara tunai kepada PT Sinar Dunia. Yang pertama itu klik modal purchase. Terus enter purchase. Ganti layout menjadi item.
Nah, ini klik oke. Terus suppliernya tadi Sinar Dunia, ini nomor forecastnya diganti jadi FB strip 0001. Tanggalnya udah diganti 3 Januari 2023. Benar. Terus ininya billnya itu 30 semua. Terus item numbernya B04, kertas A4 70 gram. Terus harganya itu 50.000, totalnya 500.000 ppm. Terus yang kedua itu 30 juga. Terus item numbernya B01, yaitu buku sidu besar, harganya 50.000 juga, totalnya jadi 500.000. Ini seperti PM. Terus lihat di subtotal di sini 3 juta, terus flag-nya 0, tax-nya 300.000, terus total amount-nya 3.300.000. Terus balance-nya 3.300.000. Terus itu kategorinya L lokal. Terus di klik record, ignore aja, klik cancel. Terus transaksi yang keempat itu ada transaksi penjualan tunai mata uang US dollar. Yang pertama klik modul sales, terus klik enter sales, terus isi TikTok ini. Customernya itu PT Amrik, timesnya COD, terus ini nggak dicentang. Terus ship-nya juga PT Amrik. Terus nomor invoice-nya itu ada FG0001, FG strip 0001. Terus tanggalnya 5 Januari 2023. Terus ininya layoutnya kita ganti juga ke item. Ini ship-nya 5. Terus item numbernya B01, buku sidu besar. Terus price-nya itu ya $10, 10 US dollar, terus totalnya 50 US dollar. Terus yang kedua itu ship 6, terus B03, gunting sedang. Terus ini benar 3 US dollar, terus ini 18 US dollar. Terus totalnya itu 68 US dollar. Backnya itu 0, tax-nya itu 6,80 US dollar. Terus total amount-nya itu 74,80 US dollar. Bayarnya cash. Terus ini benar. Habis itu di record aja. Ini di cancel. Selanjutnya itu pembayaran hutang usaha pada PT Sinar Dunia, transaksi yang kelima. Yang pertama klik forecast, terus pilih pay bills. Setelah itu akunnya diganti jadi Bank BCA. Suppliernya PT Sinar Dunia. Ininya FPB 001. Tanggalnya 5 Januari 2023, amunnya itu 5 juta rupiah. Setelah itu klik aja, terus di enter. Nah, out of balance-nya udah 0, tinggal di record. Transaksi yang keenam yaitu pengembalian barang kepada PT Sinar Dunia. Yang pertama itu pilih modul purchase, terus enter purchase, terus ubah layout menjadi item, klik OK. Setelah itu ubah supplier menjadi PT Sinar Dunia. Terus ininya diganti jadi FB 0001, FB 0001. Terus tanggalnya tanggal 05 Januari 2023. 05 Januari 2023. Terus ini jadi minggu 2. Terus ini B01, yaitu buku sidu besar. Banyak ini subtotalnya juga minus 100.000. Dan setelah itu kita record. Ini bisa di cancel aja setelah di record. Nah, setelah klik record, terus lanjut ke forecast lagi, masuk ke forecast register, terus ke return and debits. Habis itu klik yang ini, terus klik receive refund. Setelah itu kita ubah memo retur transaksi, retur transaksi atas faktur nomor FB 0001. Nah, ID-nya diganti jadi CR 0001. Tanggalnya itu 5 Januari 2023.
Itu kita record aja. Dah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan transaksi penjualan secara kredit dengan uang muka mata uang rupiah. Yang pertama itu kita masuk ke sales, terus ke enter sales. Nah, ini udah ada ininya invoice ya. Terus customernya itu toko Makmur. Ini nggak ada, jadi kita bikin yang baru. Klik oke. Ya, pilih toko Makmur, kasih customernya. Sini kita isi save-nya itu 15. Item nomornya itu, nah ini ada 3 item, kita masukin satu-satu. Yang pertama itu ada buku Sidu standar, itu kuantinya 15, harga jualnya itu 130.000. Di sini B01. Di sini udah ada totalnya, itu udah otomatis ya, 1.950.000. Ini kita ganti jadi PPN. Jadi di sini 5. Ini B03. Di sini udah ada ininya. Jadi ini ganti jadi PPN. Terus yang ketiga itu ada kertas A4 70 gram. Berarti dia kodenya B04. Totalnya itu ada 9. Ini kita ganti jadi PPN. Ini jurnal memonya tuh kita ganti jadi Putra. Ini invoice-nya kita ganti jadi FJ0003. Terus tanggalnya itu tanggal tanggal 6 bulan 1 2023. Kalau sudah kita record. Nah, kalau sudah kita keluar saja. Di situ kita ke transaksi penjualan tunai secara mata uang USD. Kita pilih sales, enter sales itu sama. Terus ke ubah layout. Sama aja kayak tadi, kita berarti
ganti customernya. Jadi Denis. Di sini ada 3 item. Yang pertama itu ada B02 itu pulpen standar hitam. Kuantitinya itu ada 10. Berarti di sini 10 B B02. Udah ada, berarti jumlahnya udah otomatis ini PPN. Terus yang kedua itu ada gunting sedang Joico itu kuantitinya ada 10. Yang pakai B03. Ini gunting sedang Joico. Terus kita masukin yang ketiga itu ada kertas A4 70 gram. Udah kuantinya ada 9. Yang pakai B04. Ini invoice-nya kita ganti dulu jadi FJ004. Tanggalnya itu tanggal 9 bulan 1 2023. Ini jurnal memonya kita ganti jadi Putra. Pay today-nya udah 0. Subtotalnya itu ada $124. Kalau sudah kita record. Terus selanjutnya itu ada pembelian barang secara kredit. CV Lala. Sama aja seperti yang sebelumnya itu caranya. Kita pilih customernya itu CV Lala. Karena nggak ada, kita bikin yang baru. Draftnya itu kita ganti jadi 2%. Kita udah ganti jadi 10, 30, dan 2%. Kalau sudah, klik OK. Invoice-nya ini kita ganti jadi FB 0006. Tanggalnya itu tanggal 10 bulan 1 2023. Ini kita jadi berkah berkah hmm, 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 hmm. Kalau sudah, kita masukin. Ini ada jenis barangnya itu B05. Nama barangnya itu ada spidol whiteboard BG12. Jumlahnya itu ada 50. Harganya itu 4.000 US dolar. Jadi kita masukin ke sini. Jumlahnya itu ada 50. Backwardnya itu ada 50.
itemnya itu B05. Nah, dia udah otomatis di sini. Sini kita ganti jadi PPN. Dan setelah itu di sini ada pembelian barang secara kredit. Kita pilih purchase, terus enter purchase. Ini udah bill ya, coba bill. Terus ini kita pakai CV Lala. Ini nggak ganti jadi ini 10, ini 30, ini 2%. Klik OK. Terus prosesnya itu kita ganti jadi FB. 006. Ini tanggalnya itu tanggal 10. Ini ada jenis barangnya itu B05, nama barang itu spidol whiteboard. Jumlahnya itu ada 50. Di sini billnya itu 50. Item nomornya itu B05. Price-nya itu ada 4.000. Ini kalau sudah kita record. Ini ada selanjutnya ada membayar biaya listrik dan air sebesar 350.000. Kita klik banking, terus klik spend money. Partnya itu kita pilih PLN dan ada PLN dan PAM, jadi kita bikin. Kita pilih PLN dan PAM. Di sini udah otomatis. Ini kita ganti jadi kas kecil. Wisnonya itu kakak 0004. Tanggalnya itu tanggal 10 bulan 1 2023. Halamannya itu sebesar 350.000. 350. Jadi di sini kita bikin itu dengan kode 6.
biaya listrik dan air. Ini sebesar 350. Dan sudah kita record. Lanjut. Selanjutnya ada pembayaran hutang usaha. Itu pada tanggal 11 Januari 2023, CV Lala atas nomor INV 05 sebesar $20. Kita masukin. Kita ke purchase. Terus pay bills. Dari supplier. Ini akunnya kita ganti jadi bank dulu, suppliernya itu CV Lala. Listenernya itu kita ganti jadi FB eh FPB 002. Tanggalnya itu tanggal 11 bulan 1 2023. Amountnya itu 20. Awalnya itu kita ganti jadi Bank BSI. Nah, di sini udah ada jumlahnya. Ini amount ininya kita jadi 20 $20. Nah, ini kalau sudah kita record. Kalau sudah kita record. Di sini kita ke transaksi pembayaran piutang atas mata uang USD. Masih banyak. Kita ke sales. Terus receive payment. Ini nama customernya itu PT Amrik. Ini account-nya itu kita ganti jadi Bank West. Amount receivable-nya itu 75. ID-nya itu ganti jadi FPJ 002. Tanggalnya itu tanggal 11 bulan 1 2023.
Kalau sudah basic kita record. Terus ada transaksi retur penjualan tunai. Itu ada dijualnya itu kepada toko Denis. Berarti kita ke sales, enter sales. Kita pilih di sini di customer-nya itu Denis. Ini kuantinya itu ada 10, nama itemnya itu pulpen standar hitam, kodenya itu B02. Di sini 10, B02, 4 $4, ini 40, ini PPN. Kalau sudah jumlahnya 0, kita record. Kita mau pilih sales, terus sales register. Terus sales register. Pilih return and debit. Return and sukses aja. Ini ada transaksi retur penjualan tunai. Dijual itu kepada toko Denis. Ke sales, terus enter sales. Customer-nya itu Denis. Invoice-nya itu FJ 0010. Tanggalnya itu tanggal 12 bulan 1 2023. Sip-nya itu ada 10. Kuantinya itu ada 10. Itu nama barangnya itu pulpen standar hitam. Berarti B02. Pulpen standar hitam. Kalau sudah kita record. Kita keluar. Setelah itu kita ke sales, terus receive payment. Wisnu-nya itu FJ 0010. Tanggalnya itu tanggal 12 bulan 1 2023. Akunnya itu kita ganti jadi Bank USD. Kalau sudah kita record. Di sini saya akan menjelaskan
transaksi pada tanggal 19 Januari 2016 tentang perusahaan membeli barang secara tunai kepada si Vilala. Jenis barang yang dibeli adalah sebagai berikut. Pertama, kita klik modul purchase, kemudian pilih enter purchase, terus ganti layout menjadi item. Setelah itu oke. Setelah itu kita isi billnya. Suppliernya si Vilala. Terus di sini pembeliannya sebanyak 50 piece. Membeli spidol whiteboard BG12 seharga harganya 4,4. Setelah itu jangan lupa nomor purchase itu FB 007. Tanggalnya jangan lupa 19/01/2023. Setelah itu kita klik record. Kita install. Jadi kita klik record. Nah, setelah itu kita keluar. Kita transaksi penjualan secara kredit dengan uang tunai, uang muka, mata uang rupiah. Pertama, pilih modul sales, enter sales, terus ubah layout menjadi item, oke. Terus pilih tabnya invoice, udah. Pilih pelanggan, yaitu Toko Indah, customernya itu Toko Indah. Setelah itu kita isi terminnya. Jadi in a given terus discount price-nya itu 10, 20. Ya. Setelah itu kita isi nomor invoice-nya itu FJ009. Tanggalnya jangan lupa tanggal 20 bulan 10 2023. Setelah itu kita isi nominal pembeliannya itu, jumlah pembelian itu 25. Itemnya B03. Itu gunting sedang Joyko dengan harga 39.000. Totalnya 975.000. Yang kedua itu 10. Item numbernya itu B02 pulpen standar dengan harga jual 52.000. Setelah itu kita record.
Setelah itu kita transaksi pengambilan uang private, yaitu pertama pilih modul account, setelah itu record journal entry, itu isi general jurnalnya itu tanggalnya tanggal 20 bulan 1 2023. Akunnya private pemilik dengan nomor akun 3200 sebesar 450.000. Yang kedua itu ada kas kecil dengan nomor akun 11101 nominalnya di kredit 450.000. Memonya jangan lupa pemilik mengambil uang price. Setelah Kapan? setelah itu kita record. Selanjutnya kita transaksi membayar gaji karyawan menggunakan mata uang rupiah pada tanggal 30 Januari 2016. PT Sukses Bersama melakukan pembayaran gaji karyawan atas nama Sari menggunakan mata uang rupiah sebesar 650.000, yaitu dengan cara pilih modul account, record journal entry, lalu eh, akunnya biaya gaji dengan nomor akun 61001. Di kredit sebesar 650.000. Di kreditnya itu kas kecil dengan nomor akun 1101 di kredit sebesar 650.000. Setelah itu kita record. Setelah itu, dalam neraca saldo akun piutang usaha 3.700.000 pada tanggal 31 Januari 2023 ditaksir jumlah piutang yang tak tertagih sebesar 200.000. Buatlah jurnal penyesuaiannya, yaitu pertama pilih modul account, record journal entry, terus pilih modul account. Ya, setelah itu kita isi general jurnalnya itu GJ002 pada tanggal 31 Januari 2023. Memonya piutang yang tak tertagih. Akunnya cadangan kerugian piutang dengan nomor akun 1121.
Itu cadangan kerugian piutang sebesar 200.000 di debit dan di kredit itu piutang usaha dengan nomor akun 1120 sebesar 200.000 di kredit. Setelah itu kita klik record. Setelah itu kita klik save as recurring. Di sini monthly starting on-nya itu tanggal 31 Januari 2023. Sini continue infinitely remind never. Setelah itu save, kita klik OK. Nah, setelah itu pada tanggal 31 Januari 2018 perusahaan mencatat biaya penyusutan aktiva tetap depreciation yang dibebankan setiap bulan kendaraan sebesar 300.000 dan dijadikan recurring journal per bulan. Rincian sebagai berikut. Yang pertama kita pilih modul account, pilih record journal entry. Setelah itu kita isi GJ 002, tanggalnya 31 Januari 2023, memonya penyusutan kendaraan. Akunnya, akumulasi penyusutan kendaraan, ada kendaraan sebesar 300.000 di debit dan kendaraan di kredit sebesar 300.000. Di kredit sebesar 300.000. Setelah itu kita save as recurring. Seperti tadi penyusutan kendaraan, tanggalnya itu 31 Januari 2023. Setelah itu kita save. Itu kita record. Itu sekarang kita ke laporan. Oh iya, ini ada Sekarang kita ke laporan, itu Ini kita harusnya pilih diem nggak report, sih? kita pilih account, terus kita pilih income statement, terus kita display periode, terus kita pilih periodenya dari Januari sampai Desember. Tapi display seperti ini. Income statement perusahaannya pada Januari 2023 sampai Desember 2023. Setelah itu kita close. Setelah itu kita close lagi. Kita pilih ke menu analyze.
kita pilih menu report, account, kita pilih standar balance, kita klik, tanggalnya itu tanggal 31 bulan 12 2023, terus kita display. Ini balance sheet-nya pada bulan Desember 2023. Setelah itu kita close lagi, terus kita ke laporan Aluskas. Yang pertama itu kita report lagi account, terus kita pilih menu banking, statement of cash flow, kita klik. Januari sampai Desember, dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember, dari 1 Januari sampai 31 Desember 2023 kita display. Ini statement of cash flow-nya pada Januari 2023 sampai Desember 2023. Setelah itu kita close. Setelah itu kita buka laporan analisa laporan keuangan, yaitu kita pilih menu analyze, kita close dulu, kita pilih menu analyze, pilih sales. Ini adalah laporan keuangannya. Terus kita pilih menu sales, kita pilih sales. Ini kita pilih menu analyze, terus kita pilih sales. Di sini ini penjualannya. Setelah itu kita close. Nah, setelah itu pilih analyze lagi, sales lagi. Kita pilih margin. Ini marginnya. Dalam analisa margin pada gambar 9 dapat disimpulkan bahwa margin terbesar yang didapat berkah abadi terdapat pada item kertas A4 70 gram dengan persentase 63,9%. Dapat diketahui bahwa tingkat margin yang dihasilkan untuk item kertas A4 70 gram cenderung lebih besar dibanding dengan item yang lainnya. Setelah itu kita close. Setelah itu kita pilih kita backup, kita pilih file, kita pilih menu backup. Setelah itu kita pilih continue. Kita ganti nama filenya berkah. Jadi berkah abadi. Terus kita simpan. Nah, setelah itu kita pilih file, kita exit, kita pilih with no report, yes. Sekian dari saya dan kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.